Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Folderku, materi seputar teknik komputer dan jaringan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi DHCP server. Bagaimana cara melakukan konfigurasi DHCP server menggunakan sistem operasi Linux Debian pada VirtualBox. Oke. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah yang pastinya sistem operasinya. Saya di sini sudah melakukan cloning, menggandakan sistem operasi sebelumnya. Saya membuat dengan nama membuat DHCP. Lalu kita jalankan di sini. Ya, untuk nama itu terserah sama kalian, mana yang enak aja. Oke. Setelah kita jalankan seperti ini. Oke. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah yang pastinya login terlebih dahulu ke dalam super user. Kita login, ya. Saya di sini menggunakan username-nya adalah root, passwordnya adalah tor, kebalikannya. Nah, setelah login, langkah kedua kalian memanggil atau memounting DVD 2. Masuk ke dalam menu bar device, optical drive, lalu pilih choose a disk file. Fungsinya adalah kita mencari kaset DVD 2. Kita panggil kaset DVD 2-nya, lalu open. Nah, setelah open seperti ini, langkah selanjutnya adalah, ini saya besarkan biar kelihatan tulisannya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mengetik perintah apt cd-rom add. apt-cd-rom spasi add yang berfungsi sebagai memanggil kaset DVD 2 ke dalam repositori. Ya, materi repositori ada di video sebelum-sebelumnya pada Telnet ataupun SSH. Oke, lalu kita enter, lalu enter lagi. Nah, ya, setelah dia muncul tanda pagar seperti ini, artinya kaset DVD 2 sudah masuk ke dalam repositori. Ya. Nah, setelah masuk seperti ini, langkah berikutnya adalah yang ketiga, pastikan sistem operasi Linux kalian menggunakan jaringan internet. Artinya internetnya sudah jalan. Nah, kita akan mencoba mengecek apakah Linux saya ini sekarang sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet WiFi punya saya. Oke, kita lakukan ping spasi misalnya google.com. Ya. Ketika kita melakukan ping ke google.com, jika balasannya ada TTL, artinya koneksi Linux kita sudah berjalan menggunakan internet. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti Linux kita sudah menggunakan jaringan internet kita. Lalu kita cancel, menekan tombol Ctrl C. Ya. Kemudian kita bersihkan kembali. Nah, setelah langkah 3 berhasil, langkah berikutnya ya adalah kita melakukan instalasi DHCP servernya. Ya, menggunakan perintah apt get spasi install spasi isc-dhcp server spasi -y. Nah, saat menginstal DHCP nanti dia akan membutuhkan sedikit internet. Maka kita perlu terkoneksi ke dalam internet. Lalu kita enter. Kita tunggu ya proses instalasi selesai. Ya, biarkan dia melakukan download dan update. Ya. Kita tunggu instalasinya hingga selesai. Nanti saat instalasi biasanya ada error sedikit. Kenapa error? Ya, ada tulisan valid seperti ini. Karena DHCP-nya belum kita lakukan yang namanya konfigurasi. Nah, setelah seperti ini, setelah install, kita bersihkan lagi, clear. Langkah berikutnya kita mengecek sebuah file bernama dhcpd-config berada di path DHCP. Jadi, kita masuk dulu ke dalam DHCP, yaitu perintahnya cd spasi /etc/dhcp.
Oke. Nah, kenapa saya bisa nggak langsung aja? Ini untuk biar kita paham. Kita cek menggunakan perintah ls. Fungsinya untuk melihat apakah ada sebuah file bernama dhcpd.conf. Nanti sebuah file itu akan kita lakukan konfigurasi. Itulah menu utama pada sebuah DHCP. Nah, paling ujung sebelah kanan. Nah, kita keluar lagi menggunakan perintah cd biar dia balik ke awal. Kemudian, setelah DHCPD config sudah terinstall, langkah berikutnya adalah kita membuat host dulu. Kita membuat IP address dulu ya. Kita membuat IP address. Perintahnya adalah nano spasi /etc /network/interface. Ya, ini sudah di materi sebelumnya ya, menyeting IP address. Nah, yang kita atur adalah pada bagian allow hot plug ini kita ganti dengan auto seperti biasa. Ya. Kemudian DHCP ini kita ganti dengan static. Walaupun kita mau membuat sebuah DHCP server, kenapa kita harus ganti static? Biar ini sebagai IP si DHCP-nya. Nanti DHCP-nya ini baru terhubung ke internet. Ya, nanti ada pengaturan lebih lanjut. Kemudian kita tambah baris baru address spasi. Saya mau masukin kelas C aja yang gampang. 192.168 misalnya 100.10 misal untuk server. Ya, atau 30.10. Ingat ya. 192.168.30.10. Ini untuk si server. Jangan lupa tambahkan netmask spasi 255 kelas C 255.255.0. Sudah pastikan penulisannya tidak ada yang salah. Langkah berikutnya kita simpan. Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Kita bersihin. Kemudian berikutnya setelah kita lakukan IP address, setting IP address, kita restart IP-nya dulu. Menggunakan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Ya, ini fungsinya untuk melakukan restart IP. Nah, kita cek menggunakan perintah IP spasi A. Sudah masuk ke dalam init 192.168.30.10 untuk IP kita. Ingat. Berikutnya, setelah IP address tersetting adalah kita lakukan settingan host dulu. Ya, host fungsinya adalah untuk mengetahui kemana klien ini akan terhubung ke dalam server. Jadi ketika kliennya kita cek nanti, dia akan kelihatan namanya, oh, dia terhubung ke dalam server ini. Nah, itulah fungsinya sebuah host. Beda dengan hostname adalah nama komputer. Ya, nama sistem operasinya misalnya. Kayak contohnya di sini namanya Debian. Itu nama hostname. Itu bisa kita ganti, tapi nanti. Ya, kita masuk dulu ke host. Perintahnya nano /etc/host. Ingat, ada S-nya di belakang. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti adalah baris kedua. Ya. Yang kita ganti di sini adalah IP si server 192.168.30.10. Nah, nama hostnya kita ganti, nggak usah Debian lagi. Misalnya praktikum dhcp ya .net ya, praktikum dhcp.net. Lalu kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita lakukan restart lagi IP-nya. Tekan atas saja, kalian cari restart IP. Biar hostnya berubah lagi. Oke. Berikutnya, kita masuk ke dalam penyetingan default bawaan si DHCP nanti. Artinya, kita akan melakukan konfigurasi pada driver mana DHCP ini berjalan. Nama driver kita adalah np0s3, driver untuk internetnya. Jadi, kita masuk ke bagian default, yaitu perintahnya nano /etc/default /isc
DHCP server. Enter. Nah, pada bagian ini yang kita hapus adalah DHCP D versi 4. Apa yang dihapus? Pagarnya saja. Pagar berfungsi untuk menonaktifkan dalam satu baris di Linux. Jadi kalau pagarnya kalian matikan, berarti satu baris itu akan aktif. Berikutnya, bagian interface versi 4. Ini kita tambah ENP0S3, nama drivernya yang akan digunakan. Sedangkan interface versi 6 atau IP versi 6, ini kita tambahin pagarnya aja, biar dia nggak aktif. Lalu kita simpan lagi, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, kalau sudah defaultnya kita setting, langkah berikutnya baru kita masuk ke DHCPD config. Perintahnya adalah, tadi kan kita pakai cd, ya. Sekarang kita cd lagi, /etc/dhcp, yang tadi, tambah lagi dhcpd .conf, ya, .config. Kita akan melakukan konfigurasi di sini. Enter. Nah, ada salahnya di mana? Ya, salahnya kita coba cek lagi. cd/etc/dhcp ls. Ya. Nah, kenapa di error? Karena dhcpd config ini adalah sebuah file. Harusnya tadi kita pakai nano di awal. Oke, kita ketik nano di sini. Nano dhcpd.config. Enter. Nah, pada bagian baris mana yang kita edit? Kita mencari baris slightly. Kata-kata yang diawali slightly. Tekannya tombol Ctrl W untuk pencarian. Ketik spasi atau A slide, ya, SLIGH. Enter. Nah, di sini pada bagian ini, ya, yang saya tandain ini, inilah yang kita edit. Yang kita edit adalah dimulai dari subnet, pagarnya ini kita hilangkan seperti tadi, biar diaktif. Ring, option kedua, ketiga, keempat, default max list, dan yang ujung. Oke, setelah melakukan penghapusan, langkah berikutnya kita ubah subnetnya. Oke, nah subnetnya kita taruh tadi IP kita 192.168.30, ya. Kalau tadi IP-nya 10, kita di sini 0. Netmasknya 255.255.255.0. Ya, netmask yang kalian atur tadi. Berikutnya ring IP, ya. Ring IP-nya karena kita mulai dari 10, kita pakai aja di sini 192.168, misalnya 30 titik, ya. 192.168.30 titik, misalnya saya mau dari 15, ya, IP host 15 hingga 192.168.30.20. Artinya kita ada beberapa komputer klien yang akan terhubung. IP dari 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Ada 6 buah komputer yang akan terhubung ke dalam DHCP kita. Ini hanya untuk simulasi. Oke, lanjut ke bawahnya domain name server. Nah, ini, ya, barisan yang saya tandain ini kita ganti dengan IP address kalian. Ya, IP address untuk DHCP kalian. Kita hapus dari sini sampai NS1. Ganti aja dengan nama IP kalian. 192.168.30.10. Ya. Berikutnya internal ini, domain name ini kita ganti sampai ini dengan nama host kalian. Ya. Tadi nama hostnya adalah praktikum dhcp.net, ya, praktikum dhcp.net. Nah, untuk router ini karena untuk menghubungkan DHCP ke komputer atau ke modem. Karena kita tidak pakai modem di sini, saya masukkan IP si servernya aja 192.168.30.10. Oke. Untuk broadcast
Ya, kita taruh lagi broadcast untuk IP kita 192.168.30.255. Nah, untuk default list sama max list ini biarkan saja. Kita simpan langsung Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Kita bersihkan, clear. Langkah berikutnya adalah melakukan restart, ya, melakukan restart DHCP-nya. Nah, perintahnya //init.d/isc/dhcp server, ya. isc-dhcp-server spasi restart. Biar konfigurasi DHCP kalian berjalan dengan sempurna. Enter. Kita tunggu sampai dia oke. Kalau sudah oke, berarti DHCP kalian sudah berhasil kalian restart. Nah, ya. Langkah berikutnya, ya, kita keluar lagi. Ya, langkah berikutnya adalah sekarang kita menuju ke komputer klien. Ya, komputer klien kita menggunakan Windows 7 pada VirtualBox. Ini minimize saja, tidak masalah. Nah, komputer klien kita adalah Windows 7. Nah, sebelum kita jalankan Windows 7 ini, kita harus melakukan pengaturan pada VirtualBox. Jaringannya ini kita ubah menjadi internal network. Kenapa? Karena klien sama server masih berada di dalam satu VirtualBox yang sama. Jika kliennya menggunakan komputer lain, ya kita setting menggunakan bridge. Kalau kliennya menggunakan komputer sendiri, kalian gunakan host only, ya. Jadi saya di sini melakukan pengaturan pada DHCP-nya duluan, setting, ya. Kemudian network. Nah, bagian NAT kita ganti dengan internal network. Kemudian modenya, ya, kita izinkan semua. Kabel kita checklist, lalu oke. Begitu juga dengan Windows 7. Ya, Windows 7 juga kita setting network, internal network, lalu all. Oke. Nah, pastikan pengaturan DHCP kalian yang lain, misalnya pernah ada nyeting internal network, itu kalian matikan dulu. Misal saya mau ngecek DHCP yang ini, ya. Kita cek, oh ini sudah NAT. Kemudian kita cek lagi DHCP yang ini, ya, network, oh ini juga sudah NAT. Satu lagi, kita cek lagi, oh ini juga sudah NAT. Artinya internal networknya harus cuma satu yang berjalan, terutama untuk servernya. Beda dengan klien, boleh banyak. Oke. Nah, kemudian kita jalankan Windows 7-nya, start. Ya. Jadi kalian harus menyediakan komputer klien atau Windows 7 boleh, XP boleh, apapun boleh pada satu VirtualBox yang sama sebelum kalian melakukan pengaturan DHCP. Tapi kalau kalian mau menghubungkan ke komputer lain, ya juga nggak masalah. Tapi kalian ubah pada bagian bridge network. Artinya VirtualBox-nya akan terhubung ke dalam port LAN kalian langsung. Oke, ini kita tunggu beberapa detik. Tunggu dia sampai booting dengan sempurna. Ya. Nah, nanti setelah hidup atau setelah masuk ke dalam desktop, kita langsung menuju control panel. Kita harus melakukan pengaturan, ya, harus melakukan pengaturan IP secara DHCP. Atau secara gampangnya kalian setting bagian autonya. Oke. Kita beralih ke control panel. Ya. Berikutnya kita masuk ke network internet, sharing center, terus adapter setting, local area connection kalian, lalu properties. Kemudian kita beralih IP versi 4, properties lagi. Nah, pastikan bagian autonya sudah berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan juga di sini udah tanda seru. Kenapa tanda seru dia? Karena kita nggak pakai internet. Ya. Kemudian kita masuk ke CMD. Ya, kita masuk ke dalam CMD. Ini pilih aja, kalau muncul pilih publik. Ya, di sini kita ketik ipconfig, lalu enter. Nah, jika sudah berubah seperti ini, praktikum dhcp.net dengan IP-nya yang punya kalian tadi
artinya konfigurasi kalian sudah berhasil. Ya, konfigurasi IP address kalian sudah berhasil. Oke, jadi materi kita sekian dulu ya. Kita cuma sampai sini aja bagaimana mengkonekkan antara komputer klien ke DHCP. DHCP-nya juga gimana caranya melakukan konfigurasinya. Oke, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.